Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, anak-anakku sekalian SMK Taman Wisata kelas 2 atau kelas 11, baik dari jurusan APH, kemudian travel, jasa buka, dan juga dari jurusan untuk butik. Anak-anakku sekalian, puji syukur karena Tuhan Yang Maha Esa, kita semua bisa bertemu melalui aktivitas pada pertemuan kali ini untuk sistem daring mata pelajaran bahasa Indonesia di pertemuan yang pertama, tentunya di awal semester ganjil atau di semester 1. Untuk pertemuan yang pertama mata pelajaran bahasa Indonesia, tentunya Bapak ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa sistem pembelajaran walaupun sama-sama masih daring atau online, tapi mungkin ini agak berbeda dengan sistem yang Bapak ajarkan di kelas 1 kemarin atau kelas 10 kemarin, karena memang kemarin lebih fokus pada teks, karena Bapak rasa ini kurang efektif untuk pertemuan kali ini atau di semester awal atau di tahun awal untuk SMK Taman Wisata, metode pembelajaran melalui video. Baiklah anak-anak sekalian, jangan lupa Bapak ingatkan untuk absensi online-nya, karena memang absensi online digunakan sebagai salah satu syarat kehadiran kalian di sistem belajar daring atau online. Anak-anak sekalian, untuk pelajaran bahasa Indonesia bab 1 SMK kelas 10 semester ganjil SMK Taman Wisata, kita akan membahas di bab 1 tentang materi teks prosedur. Untuk teks prosedur, Bapak kira kalian juga sudah pernah mendengar apa yang dimaksud prosedur ataupun langkah atau cara. Jadi mungkin kalian sering melihat video tutorial ataupun juga sering membaca tutorial berupa tulisan, dan juga ada banyak lagi kalian bisa buka di YouTube, ada beberapa video-video yang di sana menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Maka dari itu, dalam bentuk video kita bisa sebut video tutorial, tetapi dalam bentuk tulisan atau teks kita bisa menyebutnya dengan teks prosedur. Dan secara umum pengertian teks prosedur adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Kemudian, teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung satu adalah cara, kemudian yang kedua tips atau saran, kemudian tutorial melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif. Imperatif artinya kata yang menunjukkan perintah untuk melakukan sesuatu. Jadi, di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada teks tersebut. Kemudian, Bapak kasih contoh. Misalkan kamu ingin mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui media internet. Nah, bagaimana cara memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih, bersih, berseri? Tentunya ada cara yang akan disajikan ataupun langkah demi langkah secara berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial memutihkan wajah. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Teks prosedur itu dari isi, kemudian inti, penutup, itu semuanya saling berkaitan atau saling berhubungan. Kemudian setiap isinya terdapat keterangan-keterangan. Biasanya setiap bahasan nanti diberikan keterangan agar mudah dipahami oleh si pembaca. Kembali Bapak terangkan bahwa pengertian teks prosedur secara umum adalah teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada
tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah-langkah tertentu. Di dalam teks prosedur, terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Misalnya, kamu sedang mencari tulisan cara memutihkan wajah melalui internet. Nah, pada teks tulisan tersebut akan ada cara atau langkah bagaimana memutihkan wajah sehingga menghasilkan wajah yang putih bersih seperti yang kamu inginkan. Cara yang berurutan agar si pembaca mampu mengikuti tutorial yang disajikan. Pada teks prosedur, isi dari tulisannya selalu berhubungan dari awal sampai akhir. Artinya, dari awal sampai akhir saling terkait, dan dari setiap isinya terdapat keterangan-keterangan agar mudah dipahami oleh pembaca. Demikian tadi adalah pengertian dari teks prosedur. Banyak contoh di internet ataupun di media-media lain, baik itu yang berbentuk video adalah video tutorial, kemudian ada kamu buka di web atau googling, pastinya kamu akan menemukan tulisan yang menunjukkan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu yang disebut juga dengan pengertian teks prosedur. Kemudian yang kedua, tentunya dalam pembuatan teks prosedur, urutan langkah yang disusun berupa tulisan atau video mempunyai tujuan yang akan dicapai. Tujuan teks prosedur bertujuan untuk memudahkan pembaca maupun pendengar agar dapat mengikuti langkah atau perintah dari isi teks yang tujuan akhirnya bisa sesuai dengan keinginan pembaca maupun pendengar. Jadi, secara tujuan teks prosedur adalah memudahkan pembaca atau pendengar atau penonton agar dapat mengikuti langkah dan perintah yang terdapat dalam teks prosedur sehingga tujuan akhirnya tercapai baik dari sisi pembaca maupun sisi penulis. Selanjutnya, di dalam teks prosedur tentunya ada kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan yang harus dipenuhi, peraturan-peraturan yang harus diikuti dalam menulis suatu teks prosedur. Makanya dalam teks prosedur itu terdapat struktur teksnya atau yang dimaksud dengan struktur teks prosedur. Untuk yang pertama, struktur teks prosedur satu harus ada tujuan. Kemudian dua, bahan dan alat. Yang ketiga adalah langkah-langkah. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Satu, tujuan. Dua, bahan dan alat. Langkah atau cara. Kemudian yang terakhir adalah penutup. Untuk struktur yang pertama, yaitu pada tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya. Biasanya di awal itu kita mempunyai tujuan. Misalkan kalian membuat salah satu prosedur protokol kesehatan di masa pandemi. Ada 3M. Memakai masker, kemudian menjaga jarak, mencuci tangan. Dengan kita paparkan tujuannya adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita berikan motivasi agar kita semua selalu menjaga kesehatan dan kebersihan. Jadi, setiap teks prosedur pasti di awal harus ada tujuan yang tertulis, tujuan dalam penulisan teks prosedur. Kemudian yang kedua, struktur teks prosedur ada bahan dan alat. Dalam melakukan sesuatu, membuat sesuatu atau hal apapun, pastinya ada bahan atau alat yang akan digunakan. Misalkan, bahan dan alat berisi mengenai rincian bahan dan alat yang akan digunakan dengan ukuran yang akurat. Artinya, dalam melakukan prokes 3M, alat yang perlu digunakan adalah satu, masker untuk menutup mulut dan hidung. Kemudian yang kedua adalah hand sanitizer boleh, sabun juga boleh, sabun cuci tangan juga boleh. Itu digunakan untuk mencuci tangan. Kemudian kita menjaga jarak.
menjaga jarak satu sama lain. Jadi bahan dan alat memang selalu dibutuhkan untuk melakukan sesuatu atau mencapai sesuatu. Di dalam pelaksanaan prokes, kita perlu satu adalah masker, kemudian yang kedua adalah hand sanitizer, sabun atau sabun cuci tangan, dan ketiga adalah kita perlu menjaga jarak. Kemudian langkah-langkah berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut, tahap per tahap dalam melakukan sesuatu. Misalkan dalam pelaksanaan prokes tentunya kita ada langkah awal. Misalkan kita berangkat dari rumah, yang paling awal adalah kita memakai masker sebelum keluar rumah. Setelah keluar rumah, kemudian kita berjalan menuju ke tempat tujuan kita. Pastinya di sana ada checkpoint, yaitu pengecekan suhu, terus kemudian juga dilakukan pencucian tangan dengan hand sanitizer ataupun sabun cuci tangan dengan air, dan yang terakhir adalah menjaga jarak satu dengan sama lain. Kemudian yang terakhir dalam tag prosedur, strukturnya adalah penutup atau bisa dikatakan salam terakhir, berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu. Misalkan dalam tag prosedur prokes COVID pandemi 19, di akhir adalah penekanan keuntungan dan ucapan selamat untuk melakukan sesuatu. Misalkan seperti ini: mohon agar selalu menggunakan masker, jaga jarak dan selalu cuci tangan. Protokol kesehatan yang ditegakkan, dijalankan, sehingga kita semuanya selamat dari penyebaran virus COVID-19. Dan saya ucapkan selamat, Anda menjadi bagian, Anda menjadi salah satu orang yang andil dalam pencegahan penularan virus COVID-19. Itulah yang menjadi struktur tag prosedur. Yang pertama adalah tujuan, kemudian adalah bahan dan alat, ketiga jelaskan langkah-langkahnya, yang keempat adalah penutup. Itu adalah 4 bagian dari struktur tag prosedur. Setelah tag prosedur, tentunya sebuah tag prosedur mempunyai ciri-ciri khusus atau kriteria atau prinsip-prinsip yang tidak bisa ditinggalkan. Ciri-ciri dari tag prosedur yang pertama atau untuk menggunakan pola kalimat perintah atau imperatif. Kemudian kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna untuk meminta atau memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu. Biasanya dalam tag prosedur itu kamu sering baca, kamu sering lihat video tutorial ataupun langkah-langkah, pasti sering kamu dengar atau kamu baca, tolong, misalkan seperti ini, tolong masukkan password Anda. Itu adalah tolong, itu berarti kan perintah. Kemudian ada pencegahan, jangan memasukkan kode sandi selain yang Anda punya. Berarti kan ada kata imperatif berupa jangan. Jangan itu perintah untuk tidak melakukan. Kemudian ada satu contoh lagi, saya minta kerjakan tugasku tepat waktu. Berarti kan ada kata perintah untuk meminta segera mengerjakan tugas untuk tepat waktu. Yang terakhir adalah menggunakan kata kerja aktif. Artinya yang kata kerja aktif selalu menjadi salah satu ciri-ciri tag prosedur, yaitu menggunakan pola kalimat perintah imperatif. Kemudian ciri yang kedua, kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objek. Kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objek. Misalkan kita jalan, kalau kita jalan itu tanpa objek, kita cukup bekerja jalan saja karena tidak memerlukan alat, tidak memerlukan apa-apa, hanya kita membutuhkan gerakan kaki saja. Tetapi di sini kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya, misalkan tolong ketik password Anda. Berarti kalau tolong ketik berarti membutuhkan papan ketik atau keyboard. Ada lagi menyiram. Kalau menyiram itu tidak bisa kita tanpa barang, tanpa objek lain kita melakukan siram, nggak bisa. Karena menyiram kita paling tidak membutuhkan satu objek. Satu adalah ember, kedua air.
Kemudian membungkus. Membungkus pun kita melakukan pembungkusan tidak bisa dengan tangan kosong. Pastinya ada kemasan yang kita pakai, entah itu plastik, entah itu kertas, entah itu kardus atau hal lainnya. Kemudian melempar. Melempar pun kita tidak bisa melakukan kegiatan melempar tanpa ada barang yang kita lempar. Jadi artinya ciri-ciri teks prosedur yang kedua adalah kata kerja yang memberikan suatu tindakan kepada objeknya. Menyiram. Menyiram itu kata kerjanya. Kemudian yang disiram adalah objeknya. Baik dari menyiram bunga atau menyiram sesuatu. Kemudian yang lain, ciri-ciri teks prosedur yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung atau konjungsi untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologi. Misalkan, setelah memasukkan password, selanjutnya tekan enter. Setelah memasukkan password, selanjutnya tekan enter. Jadi ada kata selanjutnya sebagai konjungsi. Konjungsi kata penghubung. Jadi yang diperintahkan dalam teks prosedur adalah setelah memasukkan password, selanjutnya sebagai konjungsi tekan enter. Atau setelah melakukan pengisian password, langkah berikutnya juga termasuk konjungsi. Kemudian lalu setelah itu termasuk konjungsi yang mengurutkan kegiatan. Ada selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, setelah itu, dan yang lainnya. Jadi ciri teks prosedur yang ketiga adalah menggunakan kata penghubung untuk mengurutkan kegiatan. Kata penghubung yang menyatakan waktu kegiatan yang hadir dan bersifat kronologi. Kemudian yang keempat, ciri-ciri teks prosedur. Yang keempat adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Misalkan, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ada lagi, Sinta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Selanjutnya, aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Berarti ada keterangan untuk menyatakan rincian waktu. Ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Misalkan ibu mengiris lobak, sebenarnya sudah selesai, tetapi ada keterangan menggunakan pisau tajam, itulah keterangan benda. Kemudian Sinta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Sinta menyiram bunga sebenarnya boleh, tapi ditambah keterangan yang lebih jelas lagi dengan tangki air miliknya. Kemudian aku harus pergi ke rumah paman sekarang, berarti sekarang adalah keterangan waktunya. Jadi ciri-ciri teks prosedur adalah menggunakan kata keterangan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Gunanya untuk menambahkan atau memberi keterangan pada kata lain. Kembali Bapak ulang, ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam. Ibu mengiris lobak menggunakan pisau tajam, berarti pisau tajam itu menerangkan alat yang digunakan ibu untuk mengiris lobak. Ada contoh lagi, Sinta menyiram bunga dengan tangki air miliknya. Berarti tangki air menerangkan alat yang digunakan Sinta. Kemudian aku harus pergi ke rumah paman sekarang. Berarti aku didukung oleh kata sekarang, yaitu kata keterangan waktu menerangkan aku harus pergi ke rumah paman. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri teks prosedur secara umum kamu bisa tuliskan. Itu adalah terdapat tujuan, kemudian langkah, kemudian penutup. Selanjutnya menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada teks tersebut. Menggunakan kalimat penghubung sehingga dari awal dan akhir teks saling terkait. Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung.
menggunakan kalimat saran atau larangan, menggunakan kriteria atau batasan tertentu, berisi pemberian informasi, kemudian berisi langkah yang terperinci, menggunakan akhiran i dan kan. Contohnya, jangan lupa selalu sirami, jangan lupa dimatikan, jangan lupa dilemparkan, dan lain sebagainya. Kemudian, macam atau jenis tag prosedur. Tag prosedur terdapat beberapa macam, yaitu ada 3. Yang pertama adalah tag prosedur sederhana. Sederhana itu ringkas dan tidak panjang lebar. Misalkan, tag prosedur sederhana adalah tag prosedur yang berisi tentang langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2-4 langkah saja dalam melakukan sesuatu. Contohnya adalah login akun Facebook, kemudian login akun email. Itu adalah, misalkan kalian membuat tulisan sebuah tag prosedur, cara login Facebook, cara login email. Tentunya langkahnya tidak banyak, cukup buka. Yang pertama adalah buka Facebook, kemudian masukkan email, kemudian selanjutnya adalah masukkan password dan klik OK, otomatis sudah masuk ke akun Facebook kalian. Itu adalah tag prosedur sederhana karena memang langkahnya tidak banyak, cukup 2-4 langkah, tujuan itu sudah sampai. Kemudian yang kedua, tag prosedur kompleks. Kompleks itu lebih detail. Tag prosedur kompleks yaitu tag yang berisi banyak langkah dalam melakukannya. Contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan pembuatan SIM, cara pendaftaran siswa baru, memperpanjang STNK, dan lain sebagainya. Tentunya teks prosedur kompleks itu mempunyai banyak langkah dan urutan yang memang wajib dilaksanakan. Jadi urutannya dari A sampai Z, tidak hanya 2, 3, 4 langkah. Bisa mungkin 10 langkah, 15 langkah, atau bahkan lebih. Itu yang dinamakan tag prosedur kompleks. Kemudian yang terakhir ada tag prosedur protokol. Tag prosedur protokol adalah teks yang setiap langkahnya bisa diubah dan tidak harus runut atau urut, walaupun berubah tetapi hasil akhirnya tetap sama. Misalnya, dalam pembuatan Indomie, kalian bisa memasak Indomie langsung dengan bumbunya, atau kalian bisa memasak Indomie bumbunya dituang di mangkok, tidak ikut dimasak, tetapi untuk hasil akhirnya rasanya sama. Kemudian pembuatan teh manis, kalian bisa menuangkan gula terlebih dahulu, kemudian memasukkan air teh dan kemudian mengaduk menjadi teh manis, atau kalian masukkan air tehnya, kemudian baru dikasih gula, diaduk, dan menjadi teh manis. Walaupun langkahnya berbeda, tetapi hasil akhirnya sama, yaitu yang pertama, Indomie rasanya sama. Kemudian yang kedua, teh manis rasanya sama, walaupun langkahnya berbeda. Demikian tadi adalah jenis-jenis dari teks prosedur. Yang pertama adalah teks prosedur sederhana, kemudian teks prosedur kompleks, dan yang ketiga adalah teks prosedur protokol. Selanjutnya, dalam pembuatan teks prosedur ada kaidah-kaidah atau aturan yang perlu ditaati. Kaidah kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah teks prosedur memiliki kaidah kebahasaan, diantaranya konjungsi temporal, kemudian kata imperatif atau kata kerja, verba material dan tingkah laku, partisipan manusia, bilangan penanda, kalimat interrogatif, dan kalimat deklaratif. Yang pertama, kalimat imperatif. Seperti Bapak jelaskan di depan tadi, kalimat imperatif adalah kalimat yang mengandung perintah yang fungsinya ialah meminta atau melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalimat perintah yang fungsinya ialah untuk meminta atau melarang seseorang pembaca untuk melakukan sesuatu. Kemudian kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif
yaitu berisi pernyataan yang fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Misalkan, isikan password, itu kan berarti dari teks prosedur meminta kepada pembaca untuk mengisikan password. Itu yang salah satu contoh kalimat deklaratif, yaitu kalimat yang berisi pernyataan yang fungsinya ialah untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu. Selanjutnya, kalimat interrogatif. Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya adalah untuk meminta informasi tentang sesuatu. Interrogatif berarti kalimat pertanyaan. Kemudian, konjungsi temporal. Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki keterkaitan. Misalnya yang tadi Bapak jelaskan ke depan adalah setelah itu, kemudian, lalu, selanjutnya, sebelum itu, dan lain sebagainya. Kemudian verbal material dan tingkah laku. Verbal material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan terhadap objek seperti potonglah ubi, potonglah kayu, kemudian masukkan air, masukkan gula. Itu adalah verba material, kata kerja yang melibatkan objek tertentu. Kemudian partisipan manusia. Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya. Yang terakhir adalah bilangan penanda. Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada tulisannya. Misalkan bilangan angka pertama pembuatan Indomie, beli Indomie. Kemudian yang kedua rebus air. Yang ketiga masukkan Indomie ke dalam rebusan air. Yang keempat siapkan mangkok. Kemudian buka bumbu Indomie, tuangkan. Setelah mendidih, setelah itu mendidih Indomie yang direbus, kemudian tiriskan airnya dan tuang ke dalam mangkok, aduk dengan bumbu. Setelah itu siap disajikan. Itu adalah contoh bilangan penanda yang merupakan bilangan penanda urutan-urutan atau langkah-langkah pada tulisan tersebut. Kiranya untuk teks prosedur Bapak sudah jelaskan satu persatu, baik dari pengertian, kemudian tujuan, fungsi, ciri, dan kemudian kaidah kebahasaan dalam teks prosedur. Kalian nanti bisa mencatat ulang apa yang Bapak jelaskan lewat video ini. Dari awal sampai akhir kalian catat, kemudian kalian foto, kalian kumpulkan melalui Google Drive yang sudah di-share dari sekolah untuk kalian. Terima kasih, kiranya itu yang bisa Bapak jelaskan untuk pertemuan kali ini di teks prosedur. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.